Halo, Shalom, selamat pagi adik-adik sekolah minggu. Sudah siap beribadah? Ya, disiapkan seperti biasa Alkitab, Kidung Jemaat dan juga persembahannya. Jangan lupa mandi dulu yang bersih, sikat giginya biar segar, nggak ngantuk-ngantuk. Dan jangan lupa tersenyum. Nah, seperti biasa, sebelum kita masuk ibadah kita bernyanyi dulu dengan lagu pujian judulnya Ada Satu Sobatku Yang Setia. Lagu ini seperti biasa ada gerakannya. Jangan lupa kita nyanyikan sama-sama, berdiri dan bergerak bersama-sama. Biar semangat, oke? Untuk memulai ibadah kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan untuk segala kebaikan-Mu yang masih kami rasakan sampai pada saat ini. Tuhan, di sini kami berkumpul dengan teman-teman kami untuk melaksanakan ibadah sekolah minggu ya Tuhan. Kiranya Engkau yang akan memberkati ibadah kami ya Bapa sampai pada akhirnya nanti ya Bapa. Terpujilah nama-Mu kini dan sampai selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, di sini kita akan bernyanyi lagu Kidung Jemaat nomor 410, Tenanglah Kini Hatiku.
mari kita mendengarkan titah yang dimulai dari titah pertama dan titah kedua. Titah pertama, akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Ayat hafalan untuk minggu ini itu dimulai dari Matius 27 ayat 31, yaitu sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Ya, itulah ayat hafalannya. Untuk adik-adik, kami guru-guru sekolah minggu berharap untuk semuanya aktif dalam membaca ayat hafalan ya. Ayat hafalan minggu ini yang tertulis di Lukas 22 ayat 57. Tetapi Petrus mengakal, "Bukan, aku tidak kenal dia." Amin. Lukas 22 ayat 57. Ayat 7. Tetapi Petrus menyangkal katanya. Bukan, aku tidak kenal dia. Bukan, aku nggak kenal dia. Terima kasih. Lukas 22 ayat 57. Tetapi Petrus menyangkal, katanya, "Bukan, aku tidak kenal dia." Amin. Lukas 22 ayat 57. Tetapi Petrus menyangkal, katanya, "Bukan, aku tidak kenal dia." Amin. Lukas 22 ayat 57. Tetapi Petrus menyangkal, katanya, "Bukan, aku tidak kenal dia." Amin. Lukas 22 ayat 57. Tetapi Petrus menyangkal, katanya, "Bukan, aku tidak mengenal dia." Terima kasih. Lukas 22 ayat 57. Tetapi Petrus menyangkal, katanya, "Bukan, aku tidak kenal dia." Lukas 22 ayat 57. Tetapi Petrus menyangkal, katanya, "Bukan, aku tidak kenal dia." Amin. 22 ayat 57. Tetapi Lukas menyangkal, katanya, "Bukan, aku tidak mengenal dia." Lukas 22 ayat 57. Tetapi Petrus menyangkal, katanya, "Bukan, aku tidak kenal dia." Amin. Lukas 22 ayat 57. Tetapi Petrus menyangkal, katanya, "Bukan, aku tidak kenal dia." Terima kasih. Tetapi Petrus menyangkal, katanya, "Bukan, aku tidak kenal dia." Amin. Tetapi Petrus berkata, katanya, "Bukan, aku tidak mengenal dia." Amin. Lukas 22 ayat 57. Tetapi Petrus menyangkal, katanya, "Bukan, aku tidak kenal dia." Terima kasih. Lukas 22 ayat 57. Tetapi Petrus menyangkal, "Bukan, aku tidak kenal dia." Amin. Lukas 22 ayat 57. Tetapi Petrus menyangkal, katanya, "Bukan, aku tidak kenal dia." Lukas
22 ayat 57. Tetapi Petrus menyangkal. Katanya, bukan, aku tidak kenal dia. Amin. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus, anak Alfeus, Tadeus, Simon, orang Zelot, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot. 12 murid Yesus, Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot. Terima kasih. Malam minggu ini 12 murid Yesus, Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot. 12 murid Yesus, Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Matius, Bartolomeus, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon, Yudas Iskariot. Amin. 12 murid Yesus, Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot. Amin. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Bartolomeus, Thomas, Matius, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot. Terima kasih. Ayat hafalan minggu ini menghafalkan 12 murid Yesus, Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot. Amin. 12 murid Tuhan Yesus, Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes anak Zebedeus, Filipus, Bartolomeus, Thomas, Matius, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot, Yudas Iskariot. Amin. 1. Simon Petrus. 2. Andreas. 3. Yakobus. 4. Yohanes. 5. Filipus. 6. Bartolomeus. 7. Thomas. 8. Matius. 9. Yakobus anak Alfeus. 10. Tadeus. 11. Simon. Dan yang ke-12 Yudas Iskariot. Terima kasih. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot. 12 murid Yesus. Adik-adik, mari kita dengarkan warta untuk minggu ini. Yang pertama, kepada adik-adik yang sudah berulang tahun di sepanjang minggu ini, kami guru-guru sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun. Semoga panjang umur, sehat selalu, dan penuh dengan berkat Tuhan.
Warta yang kedua yaitu untuk jumlah persembahan dari anak-anak sekolah minggu yang dikumpulkan ke kolekte gereja yaitu Rp204.000. Untuk adik-adik yang lain yang belum mengumpulkan persembahan, ayo kumpulkan persembahanmu, boleh dititipkan kepada kakak abang guru sekolah minggu atau inang amang sintua di lungguk masing-masing. Dan warta yang ketiga, untuk tahun ini kita anak-anak sekolah minggu boleh mengadakan kegiatan Paskah di gereja. Jadi siapkan dirimu dan ikutilah perlombaan yang akan diadakan di hari Sabtu dan Minggu tanggal 3 sampai dengan 4 April 2021. Catat ya lombanya apa aja. Untuk anak-anak horong 1 dan 2, yaitu anak-anak yang belum sekolah sampai dengan kelas 3 SD. Ada lomba yang pertama yaitu lomba vokal solo atau bernyanyi. Lagu pilihannya lagu dari Kidung Jemaat nomor 170 ayat 1 dan 2. Lagu pilihan kedua lagu dari buku Inde nomor 412 ayat 1 dan 2. Lagu pilihan ketiga lagu dari buku Inde nomor 449 ayat 1 dan 2. Lomba vokal solo ini untuk semua anak-anak yang berada di horong 1 dan 2. Sedangkan untuk anak-anak yang sendiri di horong 1 sendiri, ada lomba tersendiri yaitu lomba mencocokkan warna. Sedangkan untuk lomba horong 2 yaitu lomba ketangkasan. Nanti dijelaskan selanjutnya di dalam grup. Untuk hari Minggunya akan diadakan lomba untuk horong 3 dan 4. Apa aja lombanya? Yaitu yang pertama, lomba bercerita dari cerita Alkitab. Pilihannya yaitu cerita tentang Ayub, diambil dari kitab Ayub pasal 1 sampai dengan 2. Pilihan cerita yang kedua, cerita tentang Nuh dan air bah, diambil dari kitab Kejadian pasal 6 sampai dengan 9. Dan pilihan bercerita yang ketiga yaitu tentang orang Samaria yang baik hati, diambil dari kitab Lukas pasal 10 ayat 25 sampai dengan 37. Dan ketentuannya, lomba bercerita ini diadakan langsung di gedung gereja untuk adik-adik horong 3 dan 4, yaitu kelas 4 SD sampai dengan kelas 7 SMP, kalau ada. Nah, berceritanya, silakan kalian susun sendiri, silakan kalian hafalkan, silakan kalian hafalkan sepanjang minggu ini dan minggu depan, lalu tampil di depan juri dan depan guru-guru sekolah minggu, menceritakan tentang kisah-kisah tadi, pilihanmu salah satu, selama minimal 5 menit. Dan tenang saja, adik-adik boleh membawa catatannya. Jadi nanti sambil bercerita boleh lihat catatan sekali-sekali aja tapi ya. Untuk selanjutnya, untuk adik-adik horong 3 dan 4, ada lomba membuka Alkitab, cepat tepat membuka Alkitab. Dan siapkan dirimu untuk membawa kitab masing-masing. Dari sekarang boleh latihan cepat-cepatan membuka Alkitab. Itu aja pengumumannya, akan disampaikan secara tertulis nanti dalam grup WA orang tua dan guru-guru sekolah minggu. Terima kasih. Dan adik-adik, sebelum kita mempelajari firman Tuhan lewat khotbah, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 467.
Halo adik-adik semuanya, selamat hari Minggu. Semoga kita semua masih dalam keadaan sehat, diberi kesehatan. Sebentar lagi kita akan sedikit mendengarkan firman Tuhan. Persiapkan Alkitabnya, persiapkan dirinya, jangan ada yang main-main lagi ya. Kita coba mendengarkan sedikit firman pada hari ini. Sebelum kita mulai, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, puji dan syukur ya Tuhan aku panjatkan padamu. Ya Tuhan, berkatilah kami semua anak-anak-Mu yang sebentar lagi kami mendengarkan sedikit firman-Mu ya Tuhan. Berkatilah kami agar menjadi anak-anak-Mu yang baik. Lindungilah kami semua selalu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur padamu. Amin. Ya, kita memulai firman kita pada pagi hari ini yang tertulis di kitab Matius ayat 27 sampai 31. Abang akan bacakan ya. Yesus diolok-olok. Kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang buluh di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olok dia. Katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Mereka meludahinya, mengambil buluh itu dan memukulkannya ke kepalanya. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Ya, itu sedikit firman-Nya yang tertulis di ayat Matius. Sekarang kita akan mencoba untuk mendengarkan penjabarannya. Pertama-tama, apa mesti ada yang tahu sebentar kita akan merayakan apa, memperingati apa? Iya, kita akan memperingati Hari Paskah, yaitu memperingati tentang bagaimana penderitaan Tuhan pada saat akan disalibkan. Seperti yang kita lihat tadi, di sini Yesus diolok-olokkan. Olok-olok itu diejek, dihina. Seperti itulah kira-kira diolok-olok artinya. Di sini Tuhan dipukul, bahkan dipukul, diolok-olok, caci maki, dan dipakaikan mahkota berduri. Coba adik-adik bayangkan, jangankan mahkota berduri, kalau jatuh aja kepleset pasti sakit. Enggak sakit, pasti udah pada nangis kali ya kalau jatuh kepleset ya, bahkan sampai bisa berdarah mungkin. Sakit loh. Apalagi taruh mahkota duri di atas kepala. Nah, kebayang lagi dah tuh sakit. Tapi itulah yang harus Tuhan lakukan untuk menghapus dosa kita, untuk menghapus dosa kita manusia. Jadi, apa yang harus kita perbuat dari nats ini? Itu bisa kita ambil satu contohnya, menghargai dan menghormati orang lain. Seperti yang sudah kita baca tadi, contohnya itu menghargai dan menghormati orang lain. Itu kita nggak boleh ngejek, kita nggak boleh menghina orang. Coba lihat, Tuhan dihina, diolok-olok, diejek sebagai raja-raja Yahudi. Apa dibalas? Enggak, jangan, dibiarkan. Dalam arti kata, jangan kita balas balik untuk mengejek lagi, menghina lagi, nggak boleh. Malah kalau bisa kita maafkan, wah itu lebih bagus lagi itu.
Kalau ada kawannya punya mainan jelek mainanmu, jangan. Ya kalau bisa main bareng. Nah gitu contohnya ibaratnya. Jangan diejek, mainan saya lebih bagus, oh jangan, kasihan, iri hati nanti malah jadinya. Bisa jadi benci, bisa marah, nggak boleh. Yang kedua, berlaku sopan santun kepada orang lain, terutama kepada yang lebih tua. Nah ini berlaku sopan santun terutama pada orang tua, jangan melawan orang tua. Selalu itu kalau abang selalu khotbah selalu bilang, jangan pernah melawan orang tua, jangan melawan kakaknya, adiknya juga, walaupun adik juga yang lebih muda, diajar bagusnya adiknya, bukan dilawan. Kakaknya harus sopan, abangnya nggak boleh dilawan karena mereka lebih tua dari kita. Gitu, nggak boleh, apalagi orang tua ya, itu nggak boleh ya. Ingat itu, justru harus bisa membantu orang tua, ya, itu baru jadi anak Tuhan yang bagus. Yang ketiga, menjauhi tindakan kekerasan. Ini maksudnya tindakan kekerasan. Kita ambil contoh, jangan mencubit adiknya, mengganggu adiknya, mukul adiknya, apa memukul abangnya, apa mengganggu abangnya kalau lagi main, dipukul beneran, nggak boleh. Itu contoh satu. Baru temennya kalau lagi main di rumah, main misal dekat rumah, didorong jatuh, wah nggak boleh, itu malah bahaya itu. Main aja, jangan main dorong-dorongan, nanti jatuh, berantem, nggak boleh. Ya kalau berantem, kalau luka kan jadi nggak enak sama temannya jadinya. Kalau sampai luka, didorong jatuh, nggak boleh. Mencubit juga temannya, nggak boleh. Apalagi sama adiknya, ini kadang ada berantem nih abang sama adiknya. Nah ini adiknya pasti cubit nih, pukul kadang saking keselnya, nggak boleh tuh ya. Yang ada di adiknya diajarin, dikasih tahu, bukan dicubit, nggak boleh tuh. Diajarin, oh gini, mainnya gini, kalau nggak diajak main sama. Jadi kan kompak jadinya, nggak berantem. Yang keempat, meneladani kasih Yesus. Meneladani kasih Yesus seperti yang sudah tadi contoh kita baca, kita teladani. Itu masuk yang pertama tadi juga, menghargai dan menghormati. Apa yang diperbuat oleh orang yang membenci kita, musuh kita, orang yang membenci kita, itu jangan dibalas. Tadi nggak boleh, kalau bisa didoakan. Nah itu baru bagus, didoakan agar ya tersadar. Kita ngasih contoh yang baik. Justru kalau kita lawan malah jadi makin musuhan, nggak boleh. Kalau kita doakan ya nanti dia tahu, oh ini baik, malah jadi berteman lagi jadinya. Jangan dijahatin kembali, nggak boleh kalau dijahatin kembali. Kalau bisa didoakan, baru tegur, sapa. Jadi jangan ada rasa musuhan gitu. Jadi tidak ada dibalas. Buktinya Tuhan tidak membalas, Dia menerima. Tidak boleh kalau kita balas lagi. Kita doakan agar teman itu berubah dan kita berkumpul bersama lagi. Jadi adik-adik sekalian, marilah kita meneladani kasih Yesus dan bersedia mengampuni orang yang bersalah kepada kita, siapapun itu, teman, kawan, saudara. Jangan dendam, ampunilah, doakan, itu lebih baik. Contohlah kasih Tuhan ini, dia sudah rela berkorban untuk kita, apalagi gitu disalibkan. Bukannya gak sakit disalibkan, udah saja dia bang bilang, kena duri aja jatuh kepleset sakit, apalagi disalibkan, kena mahkota duri. Wah, jangan-jangan gak ada yang mau nggak? Kita abang aja mungkin nggak kuat, nggak bisa. Makanya itu kita teladani contoh Tuhan, sudah berkorban demi kita semua. Jadi jadilah adik-adik yang baik, anak-anak yang Tuhan yang baik. Selalu ingat tadi yang abang bilang tadi, ada 4 contohnya ya. Oke, tetap rajin untuk membaca ayat hafalannya
karena nanti akan terus didata siapa yang rajin-rajin membaca hafalannya. Sampai di sini dulu khotbah pagi hari ini. Mari kita tutup dengan doa. Ya Tuhan, terima kasih kami telah mendengarkan sedikit firman-Mu. Kiranya kami semua akan menjadi anak-anak-Mu yang baik, taat akan perintah-Mu dan larangan-Mu ya Tuhan. Berkatilah kami dimanapun berada, jauhkanlah kami dari segala macam sakit, penyakit, serta virus berbahaya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur padamu. Amin. Ya, sampai jumpa. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Sekarang mari kita untuk mengumpulkan persembahan dan kita bernyanyi dari yang berjudul Berilah yang Baik. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kami dari guru-guru sekolah minggu mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Amin.